Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang struktur kontrol percabangan. Nah, apa sih percabangan itu? Nah, pada materi kali ini kita akan membahas lebih dalam apa itu percabangan. Nah, sebelumnya membuat program itu menggunakan alur yang selalu beruntun. Ya, dari proses yang pertama, proses yang kedua, proses ketiga sampai selesai. Ini dikerjakan secara berurutan. Ya, contoh-contoh yang kita praktekkan itu kebanyakan pemrogramannya itu alurnya itu runtunan ya. Nah, selanjutnya jadi percabangan itu secara sederhana bisa disebut dengan pernyataan bersyarat ya. Pernyataan bersyarat ini memungkinkan kita untuk memilih pernyataan mana yang akan dijalankan selanjutnya. Nah, keputusan ini berdasarkan ekspresi boolean ya, atau kondisi. Nah, tadi ya, si kondisi tadi yang ini, yang simbolnya seperti ini ya. Jadi pernyataan yang dijalankannya itu sesuai dengan kondisinya. Jika terpenuhi, misalkan ke sini ke bawah. Nah, jika tidak terpenuhi, misalkan ke pinggir, gitu ya. Nah, ekspresi boolean ini mengevaluasi atau menghasilkan true dan false. Nah, jadi si kondisi ini ya berkaitan erat dengan tipe data boolean ya. Tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini pasti ya menghasilkan true atau false gitu ya. Jadi si kondisi ini pasti akan mengeluarkan true atau false seperti itu ya. Oke, selanjutnya nah di sini ada yang namanya operator relasional. Nah, operator relasional ini digunakan di dalam ekspresi booleannya. Ekspresi boolean yang ada di sini ya, itu menggunakan operator relasional. Misalkan ya, di sini ada kondisi 5. Misalkan lebih besar dari 6. Si lebih besar ini itu adalah operator relasional ya. Jadi di dalam kondisi tadi, si ekspresi boolean tadi itu pasti ada operator relasional. Nah, operator relasional itu apa aja? Nah, di sini ya, operator relasional itu ada di sini. Ya, ada sama dengan, tidak sama dengan ya. Ada kurang dari sama dengan. Terus lebih dari lebih besar dari ya. Ada terus lebih besar dari sama dengan. Nah, ini adalah operator-operator relasional. Di dalam percabangan ini kita akan sangat berkaitan erat dengan tipe data boolean ya. Tipe data boolean dan operator relasional. Nah, kita tidak akan terpisahkan oleh dua pembahasan ini ya, karena sangat berkaitan erat di percabangan ini. Nah, selanjutnya percabangan itu tipe-tipenya itu atau macam-macamnya itu ada apa saja? Yang pertama ada if ya, digunakan untuk menyeleksi sebuah kondisi ya, benar atau salah. Ingat ya, digunakan untuk menyeleksi sebuah kondisi, berarti biasanya kondisinya 1 ya, kondisinya 1. Nah, kalau if else ya digunakan untuk menyeleksi satu kondisi. Nah, apa bedanya if dengan if else? Nah, kalau misalkan if itu kalau misalkan kondisinya tidak terpenuhi ya, kondisinya tidak terpenuhi, dia akan langsung mati aplikasinya atau langsung nutup aplikasinya, itu langsung selesai
ya, aplikasinya itu langsung selesai. Tapi kalau if else, nah kalau kondisinya ada satu kondisi, tetapi kalau misalkan kondisinya tidak terpenuhi, ya, dia akan menjalankan pernyataan yang lain. Ya, di sini pernyataan yang lain kalau misalkan if else. Jadi kalau terpenuhi, nah contohnya gambarnya seperti ini, ya. Ini untuk kondisi si if else. Tapi kalau misalkan kondisi if, yang akan menjalankan pernyataan itu hanya kondisi yang terpenuhi saja. Jika kondisinya bernilai true, maka dia akan menjalankan pernyataan satu. Ya, di sini misalkan selesai. Nah, kalau misalkan false, nah dia akan melewati pernyataan satu dan langsung keluar aplikasinya. Gitu ya. Itu bedanya if sama if else. Nah, kalau if else ini menyeleksi dengan dua kondisi atau lebih ya. Dua kondisi atau lebih. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, kalau if else bersarang ini menyeleksi kondisi di dalam kondisi. Jadi ada kondisi di dalam kondisi gitu. Ya. Nah, kalau switch ini adalah bentuk lain dari if else. Bentuk lain dari if else. Nah, seringkali dalam suatu permasalahan tertentu, nah si switch ini bisa lebih sederhana ya, bisa lebih efektif ya, bisa lebih efisien dibandingkan si if else penggunaannya. Nah, untuk materi pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang if sampai dengan if else ya. Jadi ada 3 bentuk if yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Gitu ya. Oke, selanjutnya nah, kita mulai masuk ke kondisi if yang tadi yang pertama ya. Nah, kondisi yang akan dievaluasi itu dikelilingi oleh tanda kurung. Nah, jadi si ekspresi boolean ini ada tanda kurungnya. Nah, di sini misalkan 5 lebih besar 6. Disebut ekspresi boolean ya, si kondisinya ini adalah ekspresi boolean ya. Nah, harus mengevaluasi true atau false. Nah, jadi si kondisi ini harus mengeluarkan true atau false gitu ya. Ini adalah contoh sederhananya atau contoh dari sintak sederhananya. Nah, ini adalah bentuk flowchartnya. Jadi kalau misalkan if itu adalah kondisi gampang gambarannya seperti ini. Jadi di sini ada ekspresi boolean ya. Ada ekspresi boolean. Nah, ekspresi boolean ini akan menghasilkan true atau false ya. Jadi keluarannya itu tetap harus true atau false. Ya, ekspresi di sini itu harus boolean. Ya, harus boolean itu apanya? Outputnya. Ya, outputnya yang dibandingkannya itu bebas, tapi output dari pembandingannya itu harus boolean, true atau false. Nah, jika ekspresi booleannya bernilai true, maka pernyataan ini yang akan dijalankan. Tapi jika bernilai false, dia akan langsung keluar atau aplikasinya itu selesai programnya ya. Nah, ini adalah contoh dari si sintaknya ya, contoh dari sintaknya. Nah, si sintak ini bolehlah kita coba ya. Kita akan coba si sintak ini ke NetBeans. Oke, kita buka NetBeans-nya dulu ya. Nah, di sini sudah ada ya si NetBeans-nya. NetBeans-nya sudah Bapak buka. Yang pertama, kita buat dulu project-nya. Ya, project-nya ini pilih yang Java application. Terus kita next. Nah, kasih project name-nya misalkan percabangan. Oh, udah ada ya percabangan. Oke, kita ganti namanya deh jadi percabangan 2. Nah, percabangan 2. Nah, jangan lupa sih create main kelasnya ini di checklist ya. Oke,
supaya nanti di dalam kelasnya nanti ada fungsi main. Jadi kita tidak usah mengetik fungsi mainnya. Oke, kalau udah semua kayak gini, finish. Nah, di sini ya sudah mulai sudah ada nih si percabangannya. Package-nya percabangan 2, kelasnya percabangan 2 ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini kita akan tuliskan sintak yang tadi ya. Jangan lupa di save dulu drive strike yang dijalankannya gitu ya. Nah, untuk perbedaan sama dengan ya, perbedaan sama dengan sama dengan ini dengan sama dengan yang di atas yang satu. Nah, kalau misalkan sama dengan ini, dia itu artinya membandingkan. Jadi si left ini dibandingkan dengan si Jim ini gitu. Tapi kalau misalkan sama dengannya satu, dia lebih ke penugasan ya, ditugaskan ya. Jadi si left ini si variabel left ini ditugaskan menampung string museum. Nah, analoginya seperti itu ya, penjelasannya itu seperti itu. Balik lagi ya ke PowerPoint-nya. Nah, ini akan menjalankan yang tadi ya, akan menjalankan si drive strike. Jadi blok ini yang akan dijalankan. Nah, contoh selanjutnya ada perbandingan nilai. Ada dua kondisi if yang pertama dan if yang kedua. Oke, yang pertama ini dia menggunakan operator relasional lebih besar ya. Ya, if yang kedua dia menggunakan operator relasional itu lebih kecil sama dengan gitu, ya. Bagaimana kalau kita coba nih baris kode ini kita coba di NetBeans lagi ya. Kita balik lagi ke NetBeans ya. Kita hapus aja. Tuh ya. Jangan lupa di save. Setelah di save kita jalankan. Oke, jadi yang ini ya yang dijalankan. Kenapa? Karena variabel grade itu ditugaskan menampung angka 85. Jadi dibandingkan di sini di kondisi yang pertama 85 lebih besar dari 88 tentu tidak ya. Berarti if yang pertama ini bernilai false. Nah, di if yang kedua 85 lebih kecil sama dengan 88. Nah, dia bernilai true ya, karena memang 85 itu lebih kecil dari 88. Maka statement ini, pernyataan ini yang akan dijalankan ya. Seperti itu. Kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Nah, outputnya itu adalah yang ini. Itu ya, ada pernyataan 2 if. Jadi kalau misalkan ada 2 if seperti ini itu nggak masalah ya, nggak masalah. Oke, next kita masuk ke if else. Nah, kita mulai masuk nih ke if else ya. Jadi sintaknya dulu ya, kita bahas sintaknya dulu. Jadi kalau misalkan kondisinya ini, ekspresi booleannya ini bernilai true, maka do something ini yang akan dijalankan. Tapi kalau kondisi ini bernilai false, maka do something different ini yang akan dijalankan. Ya, ada satu kondisi, tapi ada alternatif lain jika kondisinya itu tidak terpenuhi. Jadi kalau misalkan if else ini nggak langsung keluar aplikasinya, nggak langsung selesai. Nah, ini adalah si flowchartnya ya. Jadi ada ekspresi boolean di sini. Nah, jika true dia akan menjalankan statement yang pertama, statement 1. Nah,
Nah, jika false dia akan menjalankan statement yang kedua gitu. Setelah itu baru selesai gitu ya. Nah, tadi si grade yang tadi kan itu ada 2 if ya. Ada 2 if. Nah, sekarang kita coba rubah. Ada 2 if. Sekarang kita coba rubah menggunakan if else. Sekarang kita coba ya. Kita rubah di NetBeans-nya. Kondisi yang di atas ini, kondisi if ini bernilai false ya. Karena bernilai false, maka blok else ini yang akan dijalankan. Oke, kita balik lagi ke pembahasan PowerPoint-nya ya. Kita mulai masuk ke if else ya. Nah, jadi kalau if else itu ada kondisi 1, ada kondisi 2. Nah, alurnya, nah pada saat kondisi yang pertama ini bernilai false atau salah ya, misalkan seperti 5 lebih besar dari 6. Nah, ini kan bernilai false ya, bernilai false, maka dia akan mencoba ke seleksi yang kedua atau kondisi yang kedua. Jadi ini kondisi yang pertama bernilai false, dia akan menyeleksi lagi ke kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua ini misalkan seperti ini, dia akan menghasilkan false lagi. Nah, kondisi 2 menghasilkan false. Nah, pernyataan yang akan dijalankan itu ada pernyataan yang ketiga ya. Jadi kalau misalkan dua kondisi ini dua-duanya nilainya false, maka pernyataan yang ketiga ini yang akan dijalankan. Misalkan 5 lebih besar dari 6 kayak tadi. Ini kan masih bernilai false, maka dia akan menyeleksi ke kondisi yang kedua. Nah, di kondisi kedua misalkan 5 lebih kecil misalkan dari 6. Oke, ini akan bernilai true ya. Akan bernilai true, maka pernyataan 2 ini yang akan dijalankan. Di kondisi pertama bernilai false. Nah, pada saat di kondisi kedua dia bernilai true, maka itu ya pernyataan 2 ini yang akan dijalankan. Misalkan 7 lebih besar dari 6. Nah, kondisi ini kan bernilai true. Nah, pada saat kondisi pertama bernilai true, maka pernyataan yang pertama ini yang akan dijalankan. Selebihnya ya, dari false ini dari sini, nah ini tidak akan dijalankan gitu. Jadi kondisi percabangan itu dia akan menjalankan yang sesuai kondisinya. Jadi kalau kondisi ini sudah bernilai true, maka pernyataan pertama ini yang akan dijalankan, dan setelah itu selesai. Percabangan itu dipilih sesuai kondisinya. Oke, next. Nah, ini ada contohnya. Jika si variabel nilai ini ya lebih besar dari 90, maka pernyataan ini yang akan dijalankan, grade A gitu ya. Terus ke bawah sampai ke selanjutnya. Nah, ini contoh si scriptnya ya. Kita akan coba buka lagi ya. Kita buka lagi NetBeans-nya. Kita masuk lagi ke NetBeans-nya. Ini nilai 88, dia dapat grade-nya B+. Di sini berarti ya. Dia dapat nilai grade-nya B+. Nah, kita balik lagi ke PowerPoint-nya ya. Nah, di sini sama ya. Nilainya itu output-nya itu B+.
kenapa sih nilai outputnya itu B plus. Nah, di sini ya di baris kode atau kondisi yang kedua. Nah, yang kedua ini dia bernilai true. Nah, jadi kalau misalkan nilai kita ingin grade-nya A, ya itu nilainya itu harus 90 ke atas atau angka 90, karena ekspresi booleannya atau kondisinya menggunakan operator relasional lebih besar sama dengan. Nah, kalau ada sama dengannya ini, angka yang tercantum di sini itu akan terbawa, ya, akan terbawa. Jadi kalau misalkan mau nilainya dapat grade-nya A, berarti nilainya dimulai dari angka 90 sampai ke 100 misalkan ya, sampai ke atas. Nah, tapi kalau misalkan ekspresi booleannya atau kondisinya menggunakan operator relasional lebih besarnya aja ya, misalkan tadi nilai di sini lebih besar 90, maka yang dapat grade A itu nilainya 91 sampai 100. Gitu ya perbedaannya. Lebih besar sama dengan lebih besar. Jadi kalau misalkan ada sama dengannya, angka yang ada di sini itu di bawah. Alias, nah kalau dapat 90 juga berarti dapat grade-nya A. Tapi kalau misalkan seperti ini, nah yang dapat grade A itu harus nilai 91. Si ininya tidak dibawa. Gitu deh, udah selesai ya pembahasannya, ngerti ya. Nah, nanti si program ininya coba kalian coba di rumah ya menggunakan aplikasi Java NIDE kalau buat di Android. Nah, kalau misalkan ada yang punya komputer atau laptop bisa menggunakan NetBeans ya. Ini adalah bahasan terakhir sampai if else dulu. Sisanya kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, ini jangan lupa ada tugas ya. Ada tugas di Google Classroom. Job sheet-nya sudah Bapak sharekan nanti ya, Bapak sharekan. Oke ya, itu pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, jangan lupa ya tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa tugasnya juga dikerjakan. Kita jaga diri kita untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.